Khususnya pelajarannya itu adalah pengangkutan barang berbahaya. Gawat banget bahaya ya. Tapi padahal setiap hari kita tidak lepas dari bahan-bahan tersebut. Hai, assalamualaikum. Hari ini adalah episode pertama di Ngobras, ngobrol bareng sama. Nah, hari ini saya kebetulan ke rumah orang tua. Ini mau ngobrol sama bokap, ya gak? Ini orang spesial nih buat saya. Nih langsung aja nih. Ini ayah saya nih, namanya Bapak Muhammad Rifni. Bapak Muhammad Rifni, ya alhamdulillah saya dapat amanah untuk sekolah sampai ke S2. Spesialis di S2-nya adalah magister mengenai transportasi dan logistik. Wah, menarik banget nih tentang transportasi dan logistik. Apa yang mau dia bahas? Kita langsung lanjut ngobrol sama Bapak Muhammad Rifni ini. Gimana ya? Ya, yang lagi ngetren sampai hari ini adalah bagaimana ketika kebutuhan manusia, yaitu terutama barangnya, itu kan perlu dipindahkan. Jadi dari produsen ke konsumen. Nah, tetapi di dalam perjalanan waktu sekarang ini di zaman milenial ya, kita ini, kalau dia sih masih milenial, saya selenial ya, bukan kolonial, jangan selenial. Maksudnya apa itu? Seniornya milenial. Baru nih, selenial Ya. Nah, dalam perjalanan barang tersebut memang perlu ya perhatian khusus. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu, mendapatkan ya pengalaman khususnya mengenai pengangkutan barang. Sekarang ini saya bergelut dengan anak-anak milenial, mahasiswa milenial, khususnya pelajarannya itu adalah pengangkutan barang berbahaya. Gawat banget bahaya ya. Tapi padahal setiap hari kita tidak lepas dari bahan-bahan tersebut. Oh gitu. Coba. Contohnya powerbank. Bukan jelas. Betul. Oh benar, powerbank benar. Powerbank bisa meledak. Ya, bahan-bahan itu adalah memang dari kimia sebetulnya kan. Oh. Itu yang disebut berbahaya. Jadi bukan berbahaya seperti pisau, itu nggak berbahaya sebetulnya. Tuh. Nah, Kenapa itu kalau berbahaya? Kalau misalnya kita mau masuk pesawat kan pisau pasti kena tuh di Ya, security gate. itu disebut kalau tadi kan kita berbicara manajemen transport ya. Itu adalah barang-barang security, jadi security item disebutnya. Oh, beda ya? Nah, beda, jadi barang berbahaya yang disebut zatnya nanti, ada barang yang tadi dianggap berbahaya juga, tetapi itu adalah security item disebutnya. Nah, sehingga kita harus bedakan antara zatnya, artikelnya, sama barang yang sudah jadi. Nah, ini yang ya menurut saya sih perlu ya. Jadi tidak lepas kita setiap hari ini ada zat-zat yang barang berbahaya. Apalagi kira-kira coba Raffi, setiap hari aja sebetulnya handphone. Kita tuh handphone apa di dalamnya itu ada juga baterainya kan, baterai lithium misalnya. Nah, tapi orang yang nggak tahu apa radiasinya. Makanya kalau naik pesawat nggak boleh nyalain handphone. Ya kan, artinya ternyata di alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan semuanya. Nah, inilah para ahli sampai saat sekarang itu mengelola dengan zat yang sudah ada tadi di alam. Berarti handphone, power bank, terus apa lagi ya? Yo, yang di rumah tangga deh. Coba tebak. Apaan ya? Yang gampang. Mama kalau masak pakai apa? Gas. Nah, gas juga masuk itu, barang berbahaya. Orang tahunya kan kebakar, gas, ya iya jelas. Oke, yang paling kecil, yang ahli hisap, saya bilang ahli hisap ya, bukan rokok. Vape, korek.
korek api. Oh iya, korek. Korek api, isinya apa? Gas. Iya, sama dengan LPG. Berarti barang-barang itu sebenarnya nggak boleh masuk ke dalam kabin ya? Ya, hanya nanti ini buku yang kita pelajari mahasiswa seluruh kelas-kelas yang saya dapat memberikan amanah, yaitu Dangerous Goods Regulation. Ini internasional, jadi di PBB sudah diresmikan. Jadi semua pengangkutan barang berbahaya di pengangkutan khususnya angkutan udara itu sudah diatur. Jadi nggak usah berdebat, nggak usah ngotot istilahnya ya. Aturannya sudah ada. Nah ini tinggal sebetulnya bagaimana sosialisasi kepada masyarakat kan. Berarti masyarakat sebenarnya perlu tahu nih dengan adanya. Ini mudah-mudahan dengan adanya video ini masyarakat teredukasi bahwa Dangerous Goods itu nggak boleh main-main juga menanggapinya. Iya, tetapi kan kita pakai. Ya itu juga, kita juga kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Apalagi korek paling sering banget tuh kalau orang mau naik pesawat sih terutama. Oke. Jadi memang agak tidak nyaman nih mahasiswa kalau ngelihat pelajaran Dangerous Goods, kayaknya itu pelajaran yang berbahaya kan. Memang sih bukunya aja ini yang tipis nih, ini untuk yang latihan. Nah buku resminya itu tebal ini, jadi kira-kira 2 kilo lah. Nah kan, yang tipisnya udah kayak proposal kelurahan. Gimana yang tebalnya? Tapi itu adalah namanya regulasi. Jadi apa yang sudah dibuat oleh internasional, kita sebut International Air Transport Association. Nah ini sudah membuatkan buku, sudah resmi di seluruh pendidikan mengenai barang berbahaya, sudah disebarkan. Nah di laut pun sudah ada juga, yaitu International Maritime Organization juga sudah membuat. Jadi lengkap lah. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Ya kan? Hanya tinggal nanti ikutin aja aturan. Hidupnya apa sih? Kalau ikut aturan? Iya. Ya, Nah, jalan jalan udah. aja. Jadi sebetulnya ngalir. aturan atau sistem atau apa lagi yang disebut undang-undang ya apa? Itu sebetulnya bukan buat mempersulit orang. Justru mengatur, Pak ini gimana nih? Bahaya Pak, ya bahaya. Kalau lo enggak, Iya. iya. Nah kan makanya ikutin aturan itu dibuat untuk diikuti bukan untuk Nih dilanggar. lagi rame sekarang nih. Iya. Rame COVID kan? Covid. Ya ikutin aturan aja. Paling simple kemarin di video YouTube banyak saya lihat di beberapa pasar malah itu udah nggak pakai masker orang. Ya. Itu kan tinggal aturan. Iya. Kalau kita ikut aturan, sama kembali lagi kepada pengangkutan barang. Nggak usah barang berbahaya deh. Barang yang umum. Sekarang lagi ngetren apa? Termasuk saya belanja di online. Online. Nah, udah pasti bapak-bapak kita, saudara kita, teman kita yang di grupnya Gosen di mana-mana, itu juga belajar bagaimana menghandle barang-barang untuk kiriman. Berarti ojek-ojek online juga harusnya tahu nih, teredukasi dengan ini. Takutnya barang yang dia kirim, misalnya ya ojek online deh yang paling simple, paling cepet kan. Misalnya barang yang dia kirim adalah barang-barang yang dangerous gitu kan. Iya. Kayak korek misalnya tadi atau power bank. Karena pernah ada kejadian tuh temen dia ngantongin handphone sambil di charge, handphonenya meledak. Oke. Itu kejadian tuh. Di celana lagi, meledaknya di celana itu. Ya karena kepanasan. Artinya gini, semua yang dibuat oleh para ahli kimia pasti ada batasan. Ada batasan. Jadi, Pak ini nggak boleh. Ntar dulu, buktinya dijual, ya kan? Iya. Buktinya dijual. Nah akhirnya sekarang Kementerian Perhubungan khususnya di perhubungan udara membuat aturan maksimal power bank kekuatannya adalah yang 10.000 mAh. Kenapa? Karena keterbatasan manusia, orang itu ketika dia lalai itu cukup hanya badannya saja dengan 10.000 itu ya. Wah panas lu, meledak, udah selesai. Terus bagaimana kalau saya kebetulan dititipkan marahi, ya titip dong bawain power bank saya, berarti saya 2 kan? Boleh nggak?
Menurut Raffi gimana? Iya, benar juga tuh. Kalau 10.000 kali 2, 20.000. Gimana? Nah, prinsipnya boleh. Jadi pembatasan yang dibuat di buku ini adalah 1 unit maksimal. Jadi kalau ada 100 unit, ini kan nggak bisa seperti matematik. Jadi bukan akhirnya jadi 100.000 EVA, bukan. Jadi tetap aja 100. Yang penting berapa tuh? Raf, yang ini 100.000 Pak. 10.000. Yang ini 8.000, aman. Jadi walaupun ada 100 power bank, ya, dengan ada yang 8.000, ada yang 10.000, ini masih bisa diterima. Satu orang bawa 2, ya udah taruh kantong atas, ini taruh kantong bawah, aman. Oh, yang penting dia nggak boleh nempel. Ya, Tuh, jangan ilmu di-on-kan. Jangan di-on-kan. Jangan di-on-kan, udah aman. Sama kamera yang pakai lithium baterai. Nah, ini menarik karena udah langsung Raffi tadi udah kita bicara baterai ya. Baterai ada 2. Internasional menyebut ada lithium ion baterai sama lithium metal baterai. Mana yang bahaya? Ya dua-duanya bahaya kalau nggak pakai aturan. Iya, betul. Nah, sekarang kalau pakai aturan, apa yang disebut lithium ion baterai itu adalah yang bisa dicas. Oh. Oke, kalau lithium metal baterai yang selesai Buang. Contohnya, yo. Itu baterai. Jadi baterai yang mana? Baterai A3, A2. Ya, jam tangan. Jam tangan. Selesai, ganti kan? Ganti. Berapa nih bang? Mau yang mana? 25, 50. Oke, udah selesai. Terus siapa nih pak? Nggak bisa, udah buang. Oh. Nah, sama juga baterai yang center. Tapi kalau yang lithium ion baterai, inilah yang kita pakai hari-hari. Jadi dua-duanya sebenarnya berbahaya tuh baterai yang itu ya. Berbahaya cuman kalau memang nggak ikut aturan. Tapi kalau pakai aturan, insya Allah aman. Selamat. SNI kan ada SNI juga kan. Standar nasional. Itu untuk setiap negara mereka mempunyai standar masing-masing. Nah di internasional dipayungi hukumnya. Nah, sehingga penerbangan kalau dia sama-sama si penumpang calon penumpang tadi ikut aturan. Nah, si penerbangan juga cukup hanya ngasih tahu Pak Raffi bawa handphone, oh ya, udah gitu aja. Jadi tidak perlu apa ya, harus takut, harus apa segala macam. Itu lithium ion baterai. Nah, ini memang lagi ngetren. Saya juga sudah sampaikan untuk ke IATA di sini. Singapura, saya juga nanya apalagi nih yang terbaru dari IATA laporannya. Ya cukup itu. Jadi perhatikan untuk lithium ion baterai memang seluruh yang disebut consumer commodity. Jadi semua orang memakai peralatan elektronik itu pasti ada lithium baterai. Nah, sekarang dipisahkan nih pengiriman barang-barang. Prinsip boleh, tapi tadi nanti ada aturan dan ketentuan. Oke, kembali ke gas. Tadi udah 2 item dulu. Ya. Gas, jangankan kita bicara gas korek api. Alam semesta udah ada gas. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi nanti gas itu dibagi 3. Ada gas yang beracun, ada gas yang mudah terbakar, dan ada yang tidak beracun dan tidak terbakar. Ini juga di lingkungan kita ada. Tebak kira-kira apa? Yang tidak terbakar, tidak beracun, tapi dipakai, tapi juga bahaya. Gas LPG. Itu ada. Itu berbahaya, bakar. Tapi ini tidak beracun dan tidak terbakar. Apa itu? Freonase. Apalagi oksigen. Jadi semua gas ini, kenapa bahaya? Ada tekan. Nah, kalau gas kayak buat semprotan pewangi ruangan itu? Ya, itu tekanan. Oh, oke. Tuh ilmu lagi nih. Tekanan. Makanya nanti penerbangan juga melarang kan? Dikhawatirkan tekanan. Jadi kalau tidak
buat ketentuan aturan, bawahnya cuma yang segede gini, ada nggak sih? Hairspray yang segini nggak ada. Nah, maksudnya dibatasin sekarang. Contoh parfum 100 ml. Terus yang hose buat mulut cuma sekian. Oh, jadi memang kapasitasnya untuk lebih Tekanan-tekanan tadi. Jadi ini yang siapa yang ahli? Saya nggak ahli dalam tekanan, tapi yang ahli kimia, yang pabrikan itu sudah mengukur. Nah, kenapa bedakan antara yang oksigen 1 kilo, kan oksigen sebetulnya ini. Iya, betul. Tapi kita bawa parfum yang mudah terbakar, ini nggak terbakar, ini terbakar. Coba sama-sama 1 kilo. Aduh. Yang jelas, dua-duanya langsung ditolak. Tetapi sekarang penerbangan menolak yang ini, yang 1 kilo gas oksigen. Kenapa? Karena dikhawatirkan tekanan. Nah, ini dari bapak kita di Garuda Indonesia. Saya belajar di Garuda juga, dapat license-nya dari Garuda. Lanjut, silakan. Nah, ngomong-ngomong dari tadi kan ayah saya bilang mahasiswa kan. Tahu nggak sih beliau ngajar di mana? Coba ya, ceritain ya. Ngajarnya di mana aja ya? Ya, namanya juga sama anak milenial. Jadi saya ngajar adalah seperti bis akap. Apa itu bis akap? Antar kota, antar provinsi. Ya. Jadi Bekasi ada, Jakarta udah pasti home base. Satu lagi di Banten. Tiga kampus. Ya alhamdulillah diamanahkan. Ya karena saya akhirnya diketahui tadi mempunyai license barang berbahaya tadi maupun juga manajemen transport lulusannya. Jadi saya 3 kampus ini memang dikhususkan memberikan, istilah saya bukan ngajar ya, transfer ilmu. Karena ilmu Allah nih, bukan ilmu saya, harus transfer, harus bagi. Nah, kalau di Bekasi boleh saya sebut, hai anak Setiami. Oh, Setiami ya. Subscribe nih Setiami nih, 1 aja. Setiami. Yang dulunya sekolah tinggi sekarang menjadi Institut Setiami. Keren ya. Institut Setiami. Kayaknya kalau tidak salah warnanya hijau. Betulan hijau. Waduh, bisa aja dah. Kampus hijau. Ya, green campus. Nah, Setiami ini, wah keren juga nih. Saya tiba-tiba disuruh ngajar di Cikarang. Nah, lo jauh amat ya. Iya, kita di Ciganjur. Nah, jadi ada Cikarang, Bekasi. Ya, salam ya buat Cikarang tuh. Keren juga tuh kampus. Bekasi. Dulu Bekasi 2, sekarang jadiin 1. Nah, terus kembali ke home base. Karena saya adalah dosen yang awalnya di Institut Transportasi dan Logistik. Trisakti, ada Trisakti. Trisakti Kebonanas. Wah, saya pernah nganterin tuh. Nah, dulu sebetulnya Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti. Nah, ditingkatkan menjadi institut. Jadi sekarang Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Berarti ada 3 fakultas. Oh, gitu. Ya. Yang ketiga, lagi nih. Menarik nih. Kalau ini merah putih nih. Merah putih di dadaku. Saya alhamdulillah diamanahkan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Hai Taruna Taruni. Waduh, Taruna Taruni nih. Dulu namanya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Alhamdulillah, walaupun saya orang darat, tapi dipanggil untuk mentransfer ilmu di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dahulu, sekarang adalah Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Tapi nggak deket Curug kan? Wah, di sana. Kalau udah panas, belajar ini panas. Biasanya mahasiswa kalau udah hari pertama ketemu masih senyum gitu kan. Hari kedua masih senyum, gitu kan? Pertemuan 3
masih senyum. Lama-lama stres. Lama-lama Ayo, yang mau lulus, subscribe nih channel nih. Mau lulus nggak? Nanti saya lobbyin. Bokap nih. Ngomong-ngomong dulu, ayah saya ini pernah kerja di salah satu perusahaan logistik di Jakarta. Dan saya dulu sering banget nganterin beliau tengah malam itu ke bandara ya. ya. Itu di gudang barang ya. Itu Ya. kerja ngapain sih ya? Nah itu kan. Karena cuma nunggu di mobil, nggak masuk ke dalam, cuma nunggu di mobil. Bayangin berapa jam nunggu di mobil doang, cuma ngopi, makan bakwan, sama bokap nih dulu. Ya, ada istilah gini, di penerbangan itu ada istilahnya, wah enak Pak, hari ini di penerbangan enak ya enak. Terus bagaimana perbedaan menghandle penumpang sama menghandle barang? Ya. Oke. Wah, enakan barang Pak ya, karena benda hidup, benda mati katanya kan. Oh ya, saya setuju. Enakan penumpang ya Pak ya, wah, bisa ketemu yang ganteng-ganteng, yang cantik, yang pramugari. Oke. Nah, tapi sekarang, Raffi masih ingat nih, nganterin, Iya, tengah malam, Iya. barang harus diangkut. Yang marah bukan barangnya. Kalau nggak diangkut, yang marah siapa? Yang punya, Yang punya. yang punya barang kamu. Yang punya barang yang ngamuk. Artinya kita di penerbangan, khususnya barang. Waktu itu saya ngangkut penerbangan adalah penerbangan kargo khusus. Ya, selama di tahun ya back to hidup dulu, tahun 83 saya di penerbangan, tapi passenger penumpang. Ya udah senyum, gaya, pakai dasi, ya kan? Pas giliran di gudang, buat apa dasi? Buat ngiket gitu. Ya di gudang kelihatannya simpel, kelihatannya, tapi kita harus berpacu dengan waktu. Karena kalau penumpang kan kita tinggal pengumuman, ya kan? Para tamu yang terhormat, penerbangan nomor sekian akan diberangkatkan jam sekian, udah tahu. Nah kalau barang gimana? Nah barang berarti harus kita benar-benar waktunya adalah terbatas. Hanya Raffi bilang, malam aku diantar. Ya iya, malamnya itulah yang kita atur supaya penerbangan pagi tidak ada barang yang tercecer. Gitu. Dulu di RPX ya. Ya. Beliau nih yang bikin logonya RPX nih. Ya. Jadi kalau kamu lihat, wah logo RPX keren. Nih yang bikin nih, bokap. Ya kan? Kayaknya udah segini dulu kali ya. Udah makin sore, udah mau buka puasa. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya ya. Kalau mau lulus, komen, subscribe. Oke, terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.